Semoga saja sepinya acara kampanye Paslon 02 adalah tanda bahwa rakyat tidak merestui capres yang terseret isu HAM dan cawapres yang terseret kontroversi Mahkamah Konstitusi yang menabrak aturan. Calon pemimpin yang lahir dari cacatnya konstitusi tidak layak menjadi pemimpin. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Angka survei untuk elektabilitas Prabowo Gibran tampaknya makin mencurigakan. Karena kenyataan di lapangan yang terjadi malah sebaliknya. Banyak acara-acara yang kelihatan sepi. Dan ketika saya browsing di Twitter, ada banyak video yang berseliweran, di mana ada banyak acara serupa di beberapa daerah, sepi, tidak membludak. Saya nggak tahu kenapa, mungkin door prize kurang banyak. Tapi ini benar-benar memalukan. Masa Prabowo Gibran elektabilitas kadang bisa 50%, tapi acara sepi. Minimal acaranya di stadion besar dan semuanya full. Mau ditaruh di mana muka Prabowo? Semoga dia sabar dan tidak gebrak meja. Apalagi sampai marah-marah kepada panitia karena tidak becus mendatangkan massa. Ini membuat kita bertanya-tanya, apakah mungkin Pilpres nanti hanya satu putaran? Pendukung Prabowo Gibran sangat pede saat teriak-teriak menang satu putaran, seperti orang yang stres parah. Satu putaran, Ganjar kalah, PDIP nyungsep. Mereka kayak salesman obat di pinggir jalan, teriak-teriak yang penting rame. Bahkan banyak juga yang senang ketika politisi PDIP Marwarar Sirait mundur dan memilih mendukung Prabowo. Pendukung dan buzzer 02 memang sudah terkenal suka memanas-manasi sebuah isu dengan cara yang lebay. Seringkali mereka bisa membalikkan sentimen buruk dengan kalimat-kalimat yang terdengar bodoh. Saran saya, jangan mimpi satu putaran. Itu mimpi. Lama-lama nanti bisa stres parah. Rakyat sebenarnya sudah muak. Akar rumput sudah tahu kebobrokan Paslon 02 yang didukung penguasa yang mengerahkan berbagai cara supaya menang. Survei boleh diisi dengan data asal Bapak senang. Data responden boleh dikondisikan supaya hasil survei sesuai kemauan. Tapi fakta di lapangan tidak akan pernah bisa berbohong. Acara Prabowo Gibran banyak yang sepi. Percuma presiden sampai turun tangan bolak-balik, mondar-mandir dan menebar bansos. Tapi semua itu tidak bisa membeli hati nurani masyarakat. Mungkin mereka bakal terima bantuan apapun, tapi pilihan tetap bukan Prabowo. Asalkan bukan Prabowo yang menjadi presiden. Yang kita lawan saat ini sangat berbeda dengan Pilpres lalu. Saat ini yang kita hadapi adalah sebuah kekuatan besar yang bisa menyetir Mahkamah Konstitusi, yang bisa mengubah konstitusi sesuka hati, yang bisa mengerahkan instrumen negara, yang bisa turun tangan membantu capres tertentu. Mereka bukan saja ugal-ugalan, tapi juga angkuh dan arogan. Mereka pikir bisa seenaknya berbuat apapun dan rakyat tidak akan melawan. Rakyat awalnya diam karena belum tahu kebobrokan mereka. Tapi pelan-pelan mulai banyak yang melawan. Banyak yang menyebarkan kebobrokan mereka lewat sosial media atau TV atau dari mulut ke mulut. Hingga akhirnya menyebar sampai ke akar rumput. Warga biasa yang tidak peduli dengan politik pun sudah tahu apa yang sedang menimpa negara ini. Rakyat kebanyakan tidak peduli lagi dengan bansos, uang, apalagi ancaman dan intimidasi. Okelah mereka terima uang atau bansos, tapi mereka sudah pintar dan memilih yang lain. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Meskipun Paslon 02 merajai banyak survei dengan angka yang enggak masuk akal, tapi itu semua cuma settingan dan drama untuk membodohi opini masyarakat. Dan yang paling lucu, di beberapa acara rakyat dari Paslon Ganjar Mahfud, ada beberapa penyusup yang memprovokasi supaya terjadi kericuhan. Salah satunya yang pernah terjadi di Bali. Bukannya mendukung paslon yang mereka dukung, tapi malah masuk ke acara lain dan bikin keributan. Semoga saja rakyat sadar dan tidak melirik ke arah Prabowo Gibran. Mereka cuma menang di survei, sisanya nyungsep di lapangan. Waspadalah
karena mungkin tidak lama lagi hasil survei akan dibuat lebih gila lagi. Bukan lagi elektabilitas 50% dan menang satu putaran, tapi bisa saja angkanya 70% dan menang setengah putaran. Dan para pendukung dan buzzer akan terpaksa menjilat dan menggoreng isu lain untuk menutupi fakta ini. Kampanye Ganjar di mana-mana selalu ramai dan membludak. Masyarakat sangat antusias. Bahkan kampanye yang dilakukan istri Ganjar aja, semuanya rame. Semua itu tanpa iming-iming atau bansos. Rakyat bergerak sendiri karena memang mendukung dari hati, bukan mendukung karena terpaksa atau karena disandera. Mungkin next time, acara kubu sebelah diadakan di ruangan sebesar kelas sekolah aja. Yang datang cukup 50 orang, maka akan terlihat full membludak dan penuh sesak. Ketimbang sewa gedung atau panggung lapangan tapi terlihat sepi. Kasihan nanti para pendukung menjilat sampai lidah keseleo. Semoga saja sepinya acara kampanye Paslon 02 adalah tanda bahwa rakyat tidak merestui capres yang terseret isu HAM dan cawapres yang terseret kontroversi Mahkamah Konstitusi yang menabrak aturan. Calon pemimpin yang lahir dari cacatnya konstitusi tidak layak menjadi pemimpin. Mereka yang lahir dari hasil melangkahi aturan artinya curang dan licik. Jika mereka melangkahi aturan untuk berkuasa, maka bisa saja di masa depan mereka akan melangkahi aturan untuk mempertahankan kekuasaan itu. Makanya dari awal mereka harus dihentikan. Jangan biarkan mereka mencapai garis finish. Hanya rakyat yang bisa menghentikan mereka tanggal 14 Februari nanti. Lebih baik lagi kalau mereka kalah di putaran pertama. Sakitnya pasti luar biasa. Para pendukung dan buzzer pasti akan disemprot habis-habisan karena teriakan mereka tidak berhasil memikat hati rakyat. Ini akan menjadi pendidikan politik yang bagus. Hasil survei gila-gilaan, tapi kenapa bisa kalah telak? Kesimpulannya, berhati-hatilah. Jangan tertipu dengan trik marketing menang satu putaran. Ini peluangnya sangat kecil, bahkan omong kosong. Prabowo sudah kalah 2 kali di Pilpres, ibarat kalah di 2 putaran. Masa sekarang yakin mau menang satu putaran aja? Rakyat sudah tidak mau dipaksa karena mereka sudah muak dengan segala settingan dan drama politik. Jangan tertipu dengan maskot gemoy yang menggemaskan. Itu cuma topeng karena Prabowo sudah terkenal dengan isu HAM. Barang lama tapi dibungkus memakai kemasan baru. Jadi jangan gampang tertipu. Pilihlah pemimpin yang jujur dan track recordnya bersih seperti Ganjar Mahfud. Jangan pilih calon pemimpin yang dari awal udah nggak jujur. Nggak jujur dari awal, kemungkinan besar selanjutnya bakalan nggak jujur juga. Mari sehatkan kembali demokrasi dan tegakkan kembali konstitusi dengan cara tidak memilih mereka yang melanggar itu semua. Negara ini harus diselamatkan dari upaya-upaya melangkahi konstitusi. Sekali mereka berhasil mencengkeram, mereka tidak akan melepaskan. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.